menyempatkan waktu nemenin Dedi operasi kantung mata ya. Iya. Itu gimana sih? Terus juga tadi sempat menyindir Dedi buat mau nikah gitu. Gimana Terus dulu? pasangannya mulai disebut dari kalangan apa dan siapa sih sebenarnya sosok pasangan Dedi ini yang membuat Dedi sampai memberanikan diri operasi nih? Yang pasti udah bukan dosen. Iya, boleh. Boleh dong. Ya jadi memang aku bertiga nih sebenarnya udah keluarga besar ya. Dengan awalnya Dedi yang kita kan kayak cacian, makian, hinaan tuh udah kita anggap aja udah menyatu dengan sinerginya kita lah gitu. Dimana Dedi sendiri kala itu Mayang banyak dihujat, dibully oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akulah yang setia mendampingin beliau nih, udah jadi keluarga besar kan. Ya walaupun toh dampaknya di aku tuh sangat negatif kala itu gitu, tapi saya kan tetap menerima dengan apa adanya. Makanya dari itu Dedi operasi kantong mata, walaupun operasi kita mensupport biar dia punya kekuatan dalam arti sampai itu memang saya juga pengen lihat kayak apa sih operasinya karena kan aku lihat dokter Hartononya juga bagus gitu. Nah karena saya juga ada pengen kantong mata, pengen operasi juga. Yang kedua biar Dedi tadinya kan ketakutan nih lihat jarum suntik juga dia ketakutan apalagi operasi. Aku bilang udah deh semangat, aku datang deh kayak gitu. Nah berikutnya memang kita Dedi sih khususnya ada planning selain memang Mayang yang dilamar, Dedi juga dilamar gitu kan. Aku kan suka bocor, suka keceplosan sih pada dasarnya dia suka marah-marah. Mas Ageng kalau ada apa-apa tolong jangan di share dong, jangan ini kan belum siap, terlalu siap-siap banget kata Dedi. Nah Dedi ini ceritanya ada yang lamar salah satu genders gitu dari, artinya bukan orang Indonesia sih. Mas Ageng begini nih. Pastinya bukan orang Indonesia, bukan dari kalangan artis. Jadi Dedi mau dilamar sama salah satu keluarga Brunei Darussalam sebenarnya sih. Jadi gitu. Jadi Mayang memang mau dilamar juga, tapi kan kata Mayang bilang, "Om, aku masih sekolah." Jadi kalau Mayang sih ibarat kata ya biarin aja, kalau yang kayak mereka yang pada seneng sama Mayang silakan, tapi ada beberapa memang selain memang dia dilamar sama Juragan Nota, ini yang datang ke kita ya, yang datang ke kita itu memang ada anaknya salah satu batubara Kalimantan, tapi dia jualan berlian. Terus ada yang orang Makassar jualan emas. Ya aku bilang apa adanya, emang dia mau dilamar sama juragan emas sama juragan berlian kayak gitu. Cuman Mayang memang nggak begitu nanggapin, karena dipikirnya dia masih sekolah kayak gitu. Nah kata Dedi juga, Dedi kan dalam mendidik anak ini, kalau saya bilang itu kategorinya dia terlalu posesif, dalam arti posesif karena berharap Mayang itu menjadi something anak yang emang punya kriteria, punya prestasi kayak gitu. Jadi pada saat itu saya tahu persis nih ya, cara Dedi mendidik Mayang, dia pulang harus latihan lagu 10 lagu, harus bersihin kamar, harus bersihin ruangan tamu, harus belajar, itu pasti. Makanya kalau yang nggak kuat pasti akan pergi. Dikiranya Dedi mungkin terlalu galak banget sih gitu. Tapi untuk saat ini buktinya yang ngerasain si Mayang sendiri kayak gitu. Ini boleh tanya ada Mayang kayak gitu. Kalau kita kan dulu sama Dedi juga suka selisih paham, jangan salah. Bukannya saya tidak pernah selisih paham, sering tanya nih, ya kan Ded? Betul. Saya kalau disuratin sama Dedi itu dari panjang banget. Itu kadang-kadang berselisih paham. Jawabannya aku cuma apa Ded? Kita berbeda, tapi kita tetap satu kan? Karena saya suka bukan salah didik Mayang. Saya kepenginnya Mayang begini. Dedi kepenginnya begini. Jadi berselisih paham kan? Tapi bagus kan, ya Mas itu ya. Iya. Apapun kan beliau bapaknya. Ya. Jadi ya udah monggo yang berbeda aja Mbak Dedi. Nah saya itu mensupport aja, itu aja sih. Nah itu dia nih. Ini ya Ded, bener kan Ded? Bener. Jadi yang saya omongin itu tidak ada settingan, emang bener kayak gitu. Ngapain gini hari settingan lah, udah nggak penting banget juga. Iya. Bener gak Ded? Bener gitu. Bener. Yang penting kan saya ngasih tahu sama Dedi, Ded, pokoknya Dedi bersenang-senang, Mayang bersenang-senang dengan sendiri, nggak usah ngerugiin orang lain satu, nggak usah ngomongin orang, ya kan? Untuk senang-senang, kalau dia mau dibully, mau dicaci, mau dipakai, biarin aja kan, yang penting dia nggak ngomongin orang. Ya Ded ya, kayak gitu. Nah, ya mudah-mudahan untuk kali ini saya juga berharap Dedi bisa dapat pasangannya yang
dari Brunei itu serius kayak gitu ya. Amin. Karena saya berharap biar Dedi juga ada kebahagiaan, kan selama ini dia juga udah lumayan lama juga ya menunda ya gitu ya, bisa dapat yang terbaik lah. Boleh tahu Mas itu siapa sih? Terus perkenalnya udah kenal sejak kapan dan sudah sejauh apa nih hubungan Dedi dengan orang itu? Kenal sih waktu hampir 4 bulanan lalu ya, Ded ya. Kurang lebih 4 bulan 4 bulanan lalu kita Baik. emang kenalan dari aku, kenalannya juga di mall, kita makan, terus akhirnya ya si Dedi bilang ya udahlah kita ini aja Mas, terus sering WA, sering chatting gitu. Ya, Intinya jadi- seperti itu. Jadi menjalin hubungan lebih baik lah, berproses dulu. Dengan adanya Mayang ini kan harus ada paket ya Mas ya. Iya. Jadi bukan hanya nanti sayang sama Dedi aja, tapi sayang juga sama Mayang gitu. Itu. Janda Mayang anak gimana? berapa? Dedi Dia- punya Jadi Janda anak bisa berapa? sama cowok terus ada planning untuk jenjang serius gitu. Nah, siapa? Mayang lumayan soal Dedi. yang punya kenalan dari Brunei Dari itu seperti Mas apa Aga, sih? ya. Jenjang serius. Setuju gak sih mungkin Mayang sudah kenal sejauh apa dengan orang itu? Butuh waktu dulu ya buat perkenalan dulu. Sering jalan ya. Jalan dulu. Nanti mungkin kita akan ke Brunei kali ya. Insyaallah. Iya. Kan kita ketemu juga sama Maya waktu itu cuma 1 kali karena Hmm. acara makan, tapi selebihnya kan Dedi yang ngedit sendiri. Nah, kalau Dedi ngedit juga WA-nya tunjukin ke aku, Mas ini gimana, Mas ini gimana. Ya aku bilang penjajakan aja dulu gitu, karena kan Maya juga dia sibuk. Jadi kesini juga nggak hari-hari kan ya Ded ya, Mm-mm. gitu. Iya. Karena Dedi udah ketemu berapa kali? Ya totalnya berapa ya? Yang di mall 3 ya? 3 Tiga ya? kali ya? 3 kali. Nah itu yang menentukan Dedi, tapi memang dari pihak sananya juga kan nanyain Mas Agen kira-kira Pak Dodi orangnya bagaimana. Ya aku sih telusurin dulu aja, karena kan si dari pihak sana melihat konten-konten di sosial media tentang bagaimana Pak Dodi kan. Nah aku bilang gini, itu semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Selama memang itu Pak Dodi bikin situ nyaman, ya monggo dijalanin, enggak juga nggak apa-apa, kan kayak gitu ya rasanya. Jadi bukan berarti karena faktor aku terus akhirnya jadian nggak jadi intinya bagaimana yang terbaik aja, karena yang Ya. jalanin kan beliau nih berdua ya. Paling saya mensupport bagaimana baiknya aja, monggo kalau mau dijalanin, enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan minta doanya dari teman-teman media ya. Iya. Gitu teman-teman media doain aja semoga ya hubungannya lancar dan Semoga deh, Mak. ada lagi Dari anak Mayang berapa, dulu, Mayang Ded? setuju gak sih mungkin? Janda anak berapa? Tahun ini, Ded. doain aja Targetnya, Bapak, targetnya apa sih, Jet? Apa? Targetnya nih udah Abis pemilu, Ded. bicara target nggak sih untuk pernikahan? Kayaknya habis pemilu ya, doain aja ya, habis pemilu ya, bener deh, kayaknya habis pemilu dulu karena lagi program sama jadwal mini albumnya Mayang gitu, jadi sampai akhir tahun ini jadwal Mayang kan padat gitu, jadi mungkin setelah pemilu lah, benar. Tapi nanti dikenalin lah, nanti dikenalin orangnya ya Mas ya. Iya, maksudnya dikenalin. Sesuatu yang baik pasti nanti dikabari. Cuman sekarang memang masih butuh proses lah, butuh Iya, waktu. makanya ini salah satunya juga di operasi ini ya itu tadi gitu. Kalau nanti kalau misalnya acara udah ada prawet gitu kan, foto-foto jadi ini pede juga gitu, nggak ngelepas kacamata gitu. Mayang ini tadi sempat diceritain katanya banyak yang ngelamar Mayang nih, juragan emas, berlian, nah gimana nih Mayang? Sempet kepikiran dulu adalah coba untuk dekat dulu walaupun masih sekolah atau gimana gitu, karena kan ini juragan emas nih, sayang banget kan gitu. Singgung aja ya Bapak ya. Ya senang aja sih, cuman ya nanti aja lah, gampang itu. Aku mau benar-benar fokus karir dan pendidikan dulu, nggak mau kalau fokus ke juragan ini juragan itu. Tapi tetap dibina hubungan, Iya. tetap hubungan, tetap Silaturahmi silaturahmi tetap ada gitu. Jadi kalau Dedi kalau ini ikut campur karena apa, Mayang masih fokus ke sekolah, kuliah, terus ada beberapa kontrak-kontrak endorse gitu. Jangan sampai itu nanti mengganggu Mayang. Tapi kalau Mayang sih nyaman-nyaman aja gitu. Artinya belum mau untuk menikah, tapi dibinalah hubungan dulu gitu, berteman dulu. Yang deket-deket dari kalangan artis kan banyak tuh.
atau enggak ada? Enggak. Gimana nih? Jadi aku tipalin ya. Jadi kalau si Mayang ini menurut saya itu anak yang sangat santun, anak yang sangat solehah, berbakti sama orang tuanya, terutama Dedi. Karena Mayang kan dari mau kata dari bayi nggak pernah melihat sosok mamahnya kan. Dedi yang ngurus. Dedi yang ngurus. Jadi Dedi selalu warning kepada Mayang jangan sampai terjadi kepada keluarga yang lain. Maksudnya kepenginnya Mayang itu punya prestasi dan punya pendidikan yang bagus dan sukses dulu. Iya, betul. Makanya Mayang ini sekarang dia yang ngerasain lah, dalam artian setiap langkahnya Mayang, Dedi tuh harus tahu kayak gitu. Sampai detik ini pun kadang komunikasinya udah kayak kakak beradik banget nih ya. Jadi kadang handphonenya Mayang juga Dedi yang monitoring. Jadi kalau ada apa-apa yang masuk, mungkin ada orang-orang yang mau kurang ajar, Dedi udah pasti tahu duluan gitu. Jadi memproteknya sampai sejauh itu. Tapi ya Mayang sih menurutnya nyaman-nyaman aja dia. Dia Dit ya kayak Iya, gitu ya. betul. Gitu. Makanya dengan adanya kayak kemarin ada yang juragan emas sama juragan berlian, itu kan datangnya ke kita karena dia takut sama Pak Dodi, takut Pak Dodinya katanya galak. Terus dia juga marah-marah karena Mas Agil sih ngapain dia ngomongin dulu. Dia ngomongin tuh di spill nih ya. Harusnya nanti dulu ya Mas. Ya tapi ya udahlah gitu. Ya karena kan pada saat itu saya sama Pak Dodi lagi berselisih paham yang tentang omongan sama si Mayang itu. Itu sih iya. ceritanya. Jadi udah terlanjur ngomong ya mau gimana lagi. Iya. Oke. Siap nih Biaya, Dedi. biaya. Oke, biaya mau di spill nggak? Biaya. Oh iya, balik lagi ke operasi ya. Iya. Dikit aja. Habisin gelontorin duit berapa banyak Det untuk operasi? Budget. Iya, untuk budget operasi kantong mata ini nggak jauh beda sama operasi hidungnya Mayang ya. Mayang kemarin kan 35 karena ini di mata, jadi lebih mahal sedikit sih di angka 40 gitu. Tapi worth it lah kalau untuk bagus ya 40 juta, jadi kiri kanan worth it lah. Menguras kantong juga sih, tapi memang udah niat dari awal kan, ya sudah kemarin ada rezeki, ya sudah kita Dedi dan Mayang udah diniatkan, dokternya juga sama, kliniknya juga sama di Nibelt, ya sudah. Dan sayatannya tuh nggak kelihatan sama sekali loh deh. Gitu ya. Nggak kelihatan. Iya. Oke. Dia terakhir deh setelah mata mungkin ada tertarik mau merubah bentuk wajah yang lain, mungkin bagian mana gitu? Belum sih. Kalau yang paling krusial banget, yang paling urgent memang di mata. Kalau Dedi kan bukan kayak cewek yang mau di ini itu. Tapi nggak tahu kalau kedepannya nanti ada lagi mau di treatment lagi, ya nanti aja kita lihat. Untuk sementara sih fokus di mata aja. Dan bulan depan kemungkinan Mayang akan dioperasi gitu. Mayang dioperasi sini juga. Cupingnya ya, cuping itu Dikecilin sini, ya cuping bulatan dari apa kemarin kan tulangnya Mayang, terus sekarang cupingnya nih yang bulatan ini, jadi dibikin jadi Virus ya, kayak kecil kayak gini. ya gitu, dengan dokter yang sama, tapi tanggal waktunya kapan, tapi kayaknya sudah bulan depan sih insya Allah gitu. Oke. Ya Mas, ya thank you. Tadi before ya.